Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang program kerja yang akan saya lakukan di desa Kaliwilut ini. Kemudian sebelum saya menjelaskan membuat video tutorial tentang program kerja saya, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hertina Songgo dari Universitas Kristen Duta Wacana, program studi akuntansi. Program kerja saya yaitu edukasi pembuatan pembukuan sederhana menggunakan aplikasi buku kas. Dan kita langsung aja masuk untuk tutorial tentang edukasi pembukuan sederhana ini. Yang pertama-tama kita dulu download dulu menggunakan aplikasinya. Kita masuk di Play Store, bisa melalui handphone maupun laptop, karena kebetulan atau komputer. Kebetulan saya menggunakan laptop, jadi tampilan yang ada di laptop dan HP tetap aja sama. Dan karena langsung aja kita searching buku kas, karena saya sudah berapa kali masuk sehingga sudah ada di history saya, jadi saya tinggal mengklik. Nah, kemudian ini ya, buku kas, buku catatan keuangan dan akuntansi UMKM, kemudian dari PT Big Group Financial Indonesia. Setelah itu kita install, kita tunggu beberapa saat untuk pendownloadannya. Kita tunggu karena sudah mendownload tapi masih menginstal. Kita tunggu sampai folder tombol open tersedia. Nah, kebetulan udah tersedia, jadi saya kembali ke home. Ini sudah ada buku kas, langsung aja kita buka dan kita akan diarahkan ke tutorialnya. Jadi kita langsung aja klik ayo mulai. Dan setelah itu nanti kita harus masuk menggunakan nomor handphone, tapi ini continue with atau lanjutkan dengan, padahal ini bukan nomor kita, berarti kita harus mengkliknya none of the above atau bukan yang di atas. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kalau misalkan negara ini belum Indonesia atau plus 62, diganti dulu menjadi Indonesia. Caranya tinggal klik benderanya dan kita cari. Nah, ini sudah ada Indonesia, kebetulan langsung masuk di Indonesia. Kemudian kita masukkan nomor yang akan kita gunakan. Setelah itu akan ada dua pilihan, apakah kodenya akan dikirim melalui SMS ataupun WhatsApp. Tapi saya pilih yang SMS aja. Kita tunggu beberapa saat sampai ada SMS masuk ke nomor kita tadi. Dan setelah itu, setelah SMS-nya masuk, akan ada 4 digit yang masuk sebagai tanda OTP-nya. Jadi ada 4 digit 57. Ini kode saya. Ini bukan, jangan ngikuti yang kode ini, tapi kode yang masuk melalui SMS di nomor kita. Nah, karena saya udah beginilah tampilan awalnya, karena saya sudah berapa kali masuk ke sini sehingga saya sudah punya toko. Tapi kalau belum, kita buat dulu, kita tambah bisnis baru. Ini ada dua. Yang pertama itu bisnis dan pribadi, karena ini sasaran saya yaitu UMKM dan toko-toko kecil, maka saya akan membuatnya yang bisnis terlebih dahulu. Saya akan mencontohkan nama tokonya, saya kasih desanya aja ya, Kaliwilut, Kaliwil, Kaliwilut satu, saya kasih satu aja ya. Terus saya kasih keterangan, karena tadi ada dua pilihan, jadi saya kasih bisnis, supaya nanti ketika saya membuat yang kedua nggak bingung. Untuk nama bisnisnya bebas ya, tapi saya mencontohkan nama desanya aja, Kaliwilut satu. Kemudian mohon maaf jika ini namanya salah, tapi
saya sedang mencoba yang terbaik, semoga namanya tidak salah. Kami Milu, terus bisnis. Dan nah ini ya, jangan lupa pilih bisnis. Sudah, nah ada nih kategori bisnisnya. Apakah itu handphone atau menjual pulsa, semacam apa ya kalau ini? eh, Konter ya. Terus alat elektronik itu misalkan handphone, eh, kulkas, kipas, dan apalagi ya, rice cooker, dan ya teman-temannya itulah. Kemudian makanan dan minuman itu ya kayak warung-warung lah, misalkan kayak menjual makanan, snack-snack gitu juga bisa masuk ke sini. Dan alat bahan bangunan pasti kita tahu, menjual semen, pasir, oh enggak ya, enggak, sorry sorry, beda-beda. Harusnya paku, terus apa ya, aduh, saya juga nggak terlalu banyak mengetahui ini, tapi yang pasti ada paku, ada palu, ada apa ya, ya semoga bisa paham lah ya semuanya. Kemudian yang untuk sembako ya, itu ada misalkan ada beras, ada pokoknya kebutuhan pokok lah. Ada beras, gula, sayur-sayuran, kopi, telur, dan susu atau teh juga. Ya itu ya termasuk dalam sembako. Otomotif kita tahu lah ya, di bengkel-bengkel dan onderdil kendaraan tambal ban. Ya kita pilih aja sesuai dengan bisnis yang akan kita input datanya. Misalkan pakaian itu, misalkan baju, celana, uh, pakaian muslim misalkan kayak gamis dan hijab. Kemudian jasa itu misalkan jasa konsultan keuangan, konsultan akuntansi, konsultan pajak, itu termasuk dalam jasa. Dan untuk kesehatan dan kecantikan, kalau kesehatan itu salah satunya apoteker, dan kecantikan itu salon. Kalau misalkan bisnis yang kita geluti belum ada dari kategori yang ditampilkan ini, kita bisa mengkliknya lainnya, misalkan nggak ada ya. Tapi yang akan saya contohkan itu sembako, karena sasaran saya itu UMKM dan toko-toko kecil. Nah, kemudian sudah kita masuk seperti ini, kita simpan datanya. Ketika simpan datanya berhasil, tampilannya akan seperti ini. Masih pemasukan dan pengeluarannya masih nol, keuntungannya juga sama. Kita masuk di transaksi terlebih dahulu. Tambah transaksi, kemudian penjualan terlebih dahulu. Misal kita menjual beras ya, beras terlebih dahulu. Berasnya kita menjual per kilo lah ya. Setiap harinya anggaplah kita menjual 15 kilo. 15 kilo ya, misal. 15 kilo, sementara 15, harga per kilonya itu 11.000. Jadi harganya itu kita menjual 15 kilo dengan harga 11.000. Jadi harganya itu 165.000. Kayak gini. Nah, untuk catatan keterangannya itu kita kasih deh eh, beras beras berapa ya, 11 kilo, salah, 15 kilo. 15 kilo dikali, jangan deh, dengan bintang kali 11, saya kasih keterangan yang jelas aja ya, RP 11.000. Nah gini untuk keterangan berasnya. Kemudian untuk tanggal penjualannya, misalkan saya akan membuat transaksinya ini berapa hari ya, 3 hari aja ya. Jadi saya mulai dari tanggal 9. Ini waktu tanggal 9 kita menjualnya, kita terapkan. Ya kita udah bikin tanggalnya nih, tanggal 9. Kemudian eh, kita ini masih boleh nih, nama barangnya tadi beras. Jadi beras tadi sebanyak 15 kilo.
15 kilo. Kita masukkan seperti ini ya. Terus kita simpan. Kemudian metode pembayarannya dibayar lunas tunai. Oke, dan kita simpan transaksi. Ini untuk transaksi pertama. Ini kita lewati aja. Kemudian ini disilang atau kita keluar dari transaksi ini, dan ini juga lain waktu. Nah, kita tambah lagi transaksi, tapi transaksinya beda lagi. Transaksinya itu bukan beras lagi, tapi itu masih di tanggal yang sama ya, masih di tanggal 9. Jadi kita buat beras apa lagi ya, gula misal, salah, gula itu kira-kira 10 bungkus lah kita menjualnya, 1 kilo, per bungkusnya itu 1 kilo. Jadi kalau nggak salah gula 1 kilo berapa ya sekarang, saya kasih harga yang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal ya, nanti disesuaikan aja. Jadi misalkan saya kasih berapa ya, aku juga kurang update nih harganya, maaf. Mungkin saya kasih 10.000 aja deh, 10.000 per nggak deh, kayaknya ini mahal deh. 12.000 deh, 12.000 per kilo. 12.000, salah, maaf. Kan 10 bungkus berarti 120. Terus untuk catatannya itu kita tulis penjualan gula dengan tadi 10 kilogram dikali 12.000, Rp 12.000. Nah, kemudian tanggalnya tuh masih sama, karena ini kita mencatat transaksi harian. Jadi kita terapkan, dan nama barangnya itu kita tambah barang. Sudah ada, ini nggak usah karena ini udah ada. Kita tambah apa tadi, gula tadi ada 10 kilo, kita simpan. Metode pembayarannya tunai. Oke, kita simpan. Oh iya, channel penjualannya lupa nanti. Kemudian kita silang lagi, dan kita transaksi lagi, masuk di transaksi, terus tambah transaksi bisnis. Kita melakukan penjualan berapa ya, penjualan apalagi, gula, misal kita menjual telur itu per biji berapa ya, biasanya 1.500 per biji, berarti 1.500 dikali, misalkan kita menjual telur dalam sehari 20 biji lah, 20 biji dengan harga 1.500. Berapa ya, 30.000 ya, 30.000 itu untuk telur. Catatan penjualan telur 20 biji dikali harga 1.500.
segini berarti kan 30.000 berarti waktu tanggal 9. Oke. Kemudian kita nama barangnya kita kasih telur. Oke. Terus tadi ada 20 biji. Ini biji ya. Oke. Udah. Kita melakukan metode pembayaran itu tunai. Dan ini saya kelupaan tadi. Ini tergantung kita menjual, apakah kita mau mengisi atau enggak juga opsional atau pilihan, tergantung dari kita sendiri. Nah, saya akan memilih yang ini aja. Kalau misalkan kita menjual melalui Facebook, kita pilih melalui Instagram, WhatsApp, atau toko lainnya. Tapi saya akan mencontohkan yang non-online atau penjualan offline atau di warungnya itu sendiri. Kemudian kalau mau ketik nama pelanggan juga boleh, kalau nggak perlu, nggak penting juga. Terus sudah itu kita simpan transaksi. Sudah. Saya sudah mencontohkan 3. Saya coba lagi beli kopi deh, karena tadi ada gula berarti kopi lagi. Kopi misal kopi per berapa ya ini, anggaplah kita menjual per kemasan 10 ribuan lah, atau 15 deh, 15. Enggak deh, kita jual kopi yang kayak kapal api. Misal harga kapal api itu ada yang 10 ribuan, jadi aku mau ketik ini aja, harga penjualan itu kita menjualnya sebanyak 1000 ini deh, 12.000. Terus dalam sehari misal kita bisa menjual 5 biji, berarti 12 kali 12 kali 5 60 ribu. 60 ribu. Oke. Catatannya penjualan kopi bubuk tadi 5 bungkus kali harga tadi 12.000, contoh aja ya, 12.000. Nah, segini. Kemudian untuk tanggalnya masih tanggal yang sama ya, tanggal 9. Kemudian saya terapkan. Dan nama barangnya kita tambah lagi barangnya, yaitu kopi. Kok malah gini tulisannya? Kopi 5 biji, 5 saset, 5 bungkus. Terus kita simpan. Nah, ini lagi deh. Untuk metode pembayarannya masih sama. Penjualannya tokonya aja, nama pelanggannya nggak perlu. Terus kita simpan. Nah, itu sudah ada transaksi ya. Saya mencontohkan 3 aja. Nanti kita menyesuaikan sesuai dengan apa yang mau kita jual, apa yang mau kita input, kita menyesuaikan aja. Kemudian transaksi penjualan sudah. Sekarang kita masuk di transaksi pengeluaran. Oke. Misal kita membeli persediaan lah ya. Tadi beras. Anggaplah kita membeli beras itu di pasar ya. Di pasar itu 10.000, 9.000, ya 10.000. Tadi kita berapa ya tadi? Jadi 10 kilo ya kalau nggak salah, atau 15, aduh saya agak lupa. Saya kasih contoh aja deh, membeli 10 kilo 10, oh iya 15 kilo tadi, 15 kilo berarti misalkan kita membeli harga 10.000 ya, berarti 150. 1, 2, 3. Terus kategori, memilih kategorinya itu kita membeli persediaan, karena
kita menjualnya kembali kan. Jadi kita, udah ntar saya silang dulu, saya bacakan pilihannya. Misalkan kita mengeluarkan untuk apa, apakah kita mengeluarkan untuk membeli makanan dan minuman, transportasi, atau membayar sewa, pulsa, pengemasan, gaji, kalau misalkan kita punya karyawan, terus apakah itu untuk tabungan, misalkan kita punya tabungan terus kita menaruhnya itu berarti misalkan 100.000 ya, kita pilih tabungan. Kalau ada dari draft ini yang bisnis yang kita lakukan itu belum ada, boleh kita tambahin. Nah, kemudian ini persediaan itu adalah stok yang akan misal kita jual lagi. Kebetulan ini adalah toko kelontong, jadi pasti punya persediaan. Nah, saya pilih persediaan, catatan keterangannya, pembelian, pembelian gula 10, bukan 10, 15 kilo, 15 kilo kali 10.000, 10 10.000. Oke. Kemudian untuk tanggalnya, misalkan kita membelinya itu pada tanggal 8 deh, mundur lagi 1 hari. Kemudian 150, nama barangnya itu tadi kita memilih beras, jadi berasnya ini sekitar 15 kilo, tadi 15 kilo kita simpan. Aduh, jangan-jangan aku salah lagi, kok gula, sorry, ini harusnya beras, maaf, beras. Kemudian pembayarannya pasti kita membayar secara tunai, dan untuk pelanggan nggak usah, kita simpan. Nah, ini satu transaksi pembelian kita. Kemudian saya mencontohkan sesuai yang saya input di penjualan tadi. Kita masuk di pengeluaran lagi. Pengeluaran itu apalagi ya tadi, setelah beras kita masuk di gula. Gula tadi saya menjualnya 12.000. Anggaplah kita membeli di pasar 11.000, 10.500 lah, anggaplah kita beli di pasar 10.500. Jadi saya kasih contoh 10 kilo, berarti misalkan 10 kali 10.500, 105.000, kita membayarnya itu 105.000. Waktu kita membeli gula tadi yang 10 ribu itu, bukan yang ini. Waktu kita membeli gula yang 10 kilo, waktu kita menjual maksudnya. Terus ini persediaan, catatannya itu pembelian gula 10 kilo dikali berapa ya, 10 10.500, misalkan kita membeli di pasar sebanyak ini. Kemudian setelah itu kita pilih tanggal 8, kita pilih sama aja tanggalnya, sama-sama kita membeli, karena pasti kalau kita belanja pasti semuanya. Kemudian tadi gula, terus ini 10 kilo kita simpan. Untuk metode pembayarannya sama, tunai. Kalau mau transfer juga boleh, ini nggak perlu ya, nama pelanggannya nggak usah, kita simpan. Sudah, sisa 2 lagi yang akan saya contohkan. Kemudian kita tambah transaksi,
Untuk pengeluarannya, karena tadi penjualan sudah semua, untuk pengeluaran apalagi ya setelah telur. Kok malah ketik sini, telur berapa ya kira-kira tadi, kalau nggak salah 15 biji, berarti sama. Misalkan di pasar kita membelinya kan biasanya 1000 berapa ya, 1250 kalau nggak salah biasanya, dikali 20 kali 20 misal ya, jadi 25.000. Kemudian kategorinya masih persediaan. Kemudian untuk catatan keterangannya itu pembelian telur berapa ya, 20 biji dikali harganya, misalkan kita membeli di pasar 1250, tanggalnya masih sama lah, karena tadi sudah saya jelaskan. Nama barangnya telur ya, ini telur, ya telur. Terus ini tadi 20 biji, kita simpan. Metode pembayarannya tunai, maaf. Kemudian kita simpan transaksi. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi di satu lagi masih ada kopi. Tadi saya lupa, tadi saya mencontohkan 4 penjualan, maka pengeluaran juga harus sama. Kopi tadi 5 bungkus, terus saya kasih harga 12.000. Iya, 12.000. Misalkan kita membeli di pasar 10.000 lah, 10.000 berarti 50, kita bayar 50. Salah, 5 kali 10 ya, 50 ribu, kita membayarnya per saat kita membeli 50.000. Persediaan, terus keterangannya ya pembelian kopi 5 bungkus kali 10.000. Oke, lalu kita pilih tanggalnya masih sama, tanggal 8 kita terapkan. Kemudian kita nama barangnya tadi kopi 5 berapa tadi, 5 biji. Oke, kita simpan. Pembayarannya tunai, terus kita simpan. Oke, nah untuk transaksi ini sudah selesai ya, untuk penjualan dan pengeluaran udah. Nanti saya tunjukkan di laporan laba ruginya, akan kelihatan apakah kita untung berapa ataukah kita rugi gitu. Saya akan membuatkan dulu tentang hutang. Kalau misalkan kita meminjam atau dipinjamkan, meminjam atau dipinjamkan ya. Kita memberi, berarti kita orang lain yang berutang kepada kita. Kita tulis misalkan saudara kita lah minjam gitu misal, atau nggak usah saudara, orang yang datang di warung aja juga nggak apa-apa sih. Di warung aja yang datang membeli, misalkan ada orang yang bon gitu kan, kas bon, misal kita memberinya itu berapa ya,
misal 50.000 kita memberi, terus kita ketik namanya. Mungkin kalau di HP ini bisa, tapi kalau saya karena pakai laptop sehingga itu nggak bisa secara langsung, maka saya harus pilih dari kontak buku, tapi saya harus membuat manualnya juga. Jadi saya klik ini, tambah pelanggan baru, namanya itu misalkan teman saya Windra, namanya Windra teman saya, terus simpan nama kontaknya, terus ada pilihan ini catatan keterangan, kita kasih keterangan. Ntar saya lihat ke bawah dulu, ternyata cuma sampai segini. Misalkan orang ini berutang berutang apa ya, beras, mungkin beras 2 kilo misalkan, 2 kilo, dan apa ya, eh, gula gula 1 kilo, terus apa lagi ya, ini kan udah 11.022 tambah 10, 12.000, ribu 36, misal apalagi ya, kopi kopi satu bungkus 12.000, satu bungkus itu sudah 48. Terus telur satu biji, misal telur satu biji anggaplah 2.000, besar, kita bulatkan jadi 50.000. Oke. Untuk tanggalnya, misalkan orangnya berutang masih tanggal 9, nggak apa-apa, kita simpan transaksi. Nah, itu untuk orang yang berutang. Oke. Untuk orang yang berutang kepada kita sebagai tokonya. Nah, nanti saya juga akan tunjukkan kalau misalkan ini belum lunas, ini akan ada ini tanda yang belum lunas. Terus kalau misalkan mau buat atur jatuh temponya juga boleh. Saya contohkan aja ya. Jadi misalkan waktu peminjamannya itu dia tanggal 9, berarti kan tadi tanggal 9 saya buat, misalkan jatuh temponya 1 minggu aja deh, terlalu lama kalau 2 minggu, ke tanggal 9 ke tanggal 16. Oke, kita simpan untuk tanggal pengingatnya, atau pengingat jatuh temponya, siapa tahu kita lupa. Terus kalau misalkan dia sudah membayar, itu kita tinggal klik lunaskan. Oke, lunaskan. Saya akan tambah lagi satu yang tidak dilunaskan, supaya nanti ada pembeda ketika saya memperlihatkan di laporan hutang piutangnya. Jadi saya kembali lagi, kemudian saya tambah hutang piutang, masih memberi ya, tapi ini yang belum dilunasi. Jadi saya memberi apa ya, beras 1 kilo, gula 1 kilo aja. Beras 2 kilo, gula 1 kilo aja. Berarti 22 36, 34, 34 misal 34.000 misalkan. 34.000, terus nama pelanggannya masih sama, tutorialnya yang telah saya sebutkan tadi, misalkan teman saya ini Elda misal. Terus kita simpan namanya, kemudian keterangan pinjaman beras, jangan pinjaman, hutang beras 2 kilo, gula 1 kilo gini. Oke. Kemudian tanggalnya juga masih sama aja, kita simpan. Berhasil disimpan. Terus kita kembali dulu. Nah, akan tampil
eh mana ya transaksi, nanti saya akan menunjukkan perbedaannya. Ya, untuk sekarang bukan, maaf, salah keluar. Kita masuk di hutang lagi, sama. Kembali lagi ke piutang. Itu kita yang berhutang kepada orang lain, toko yang berhutang. Misalkan itu kita punya langganan di pasar, terus kita punya hutang. Misal kita berhutang pada saat kita mau beli beras, diantarkan dulu gitu, tapi kita belum membayarnya, berarti kita mengakuinya sebagai hutang itu kepada toko di mana kita membeli beras di pasar. Misalkan waktu itu kita membeli stok beras kan 15 kilo. Nah, misal kita masih utang 5 kilo. 5 kilo itu kan 5 dikali 11.000, 66.000. Misal kita masih berutang 66.000. Kemudian namanya masih sama, kita klik seperti biasanya. Ini toko lah ya, kali wilut berarti. Kita yang berutang ini berarti kali wilut 1. Kali wilut 1 bisnis. Ini ya, ke toko kita yang berutang. Tuh. Ya, kemudian kita catatan ini hutang beras kepada toko, hutang beras di toko gitu. Oke. Kemudian tanggalnya sama ya, karena itu hari kita membeli Kamis 8. Oke, seperti itu. Kita simpan 66.000. Saya contohkan satu aja ya. Oke, karena transaksinya sama semua, tinggal menambah transaksi-transaksi yang dibutuh. Nah, demikian untuk yang bisnis ini. Kemudian saya akan masuk di yang pribadi. Saya kembali dulu ke sini. Saya tambah bisnis. Saya klik yang pribadi. Namanya ini saya klik kali wilut 1 untuk yang pribadi. Ini nggak terlalu banyak sih. Terus ini karena kita nggak menjual apa-apa, karena ini pribadi, kita centang ini saya tidak menjual apa-apa, baru kita boleh lanjut. Terus ini juga apakah kita mau memberikan alasan kenapa kita ingin mencatat atau enggak, itu pilihan dari kita sendiri. Tapi saya akan mencontohkan, misalkan mencatat semua transaksi pengeluaran dan pendapatan. Misalkan pendapatan. Oke, ini bukan yang bisnis sih, misalkan kita menerima gaji, penjualan juga boleh sih, tapi yang enggak terlalu seperti bisnis ini yang harus disebutkan satu persatu. Kalau misalkan kita mau sekaligus pendapatan kita 1 juta, ya 1 juta. Pribadi itu mungkin lebih ke setiap bulannya, nanti nggak perlu jelaskan kayak bisnis tadi. Terus mencatat semua transaksi, lanjut simpan. Nah, ini berbeda. Kemudian kita masuk di transaksi, kita tambah transaksi. Ini perbedaan pribadi dan bisnis. Kalau yang bisnis tadi itu penjualan dan pengeluaran, sementara ini pengeluaran dan pemasukan. Oke, saya mencoba yang pemasukannya. Misal kita ada misalkan gaji ya, gaji aja deh, atau misalkan modal, tapi saya mencontohkan yang gaji aja. 2 deh, nggak apa-apa, saya contohkan 2. Kita misal penjualan itu kita banyak 1 bulan ya, kita 1 bulan kan, contoh 2 juta 1 bulan, ini 1 bulannya.
Terus kategorinya itu pilih kategorinya apa, ini penjualan. Kemudian catatan atau keterangannya itu ini penjualan selama sebulan. Oke, misal penjualannya itu uh, bulan lalu deh, penjualan bulan lalu, penjualan bulan Juni. Ya, jangan deh, penjualan 1 bulan sampai tanggal, kayaknya ini belum bisa sih, belum bisa. Oke, saya coba deh 11 Juni, itu kan udah 1 bulan ke Juli. 11 Juni kita terapkan. Oke, kemudian untuk metode pembayarannya tunai ya, tunai. Bank transfer juga boleh, tergantung kondisinya seperti apa. Kemudian kita simpan. Setelah berhasil disimpan, itu untuk pendapatan kita, tambah lagi transaksinya itu di ini pemasukan. Tadi yang saya bilang, misalkan kita seorang karyawan lah, misalkan karyawan ataupun PNS, nggak apa-apa lah, apapun pekerjaannya sama aja. Misalkan kita menerima gaji, nggak apa ya, aku juga ini hanya sebagai contoh ya, bukan acuan. Saya nggak bermaksud untuk menurunkan atau meninggikan, saya hanya mencontohkan aja. Misal gajinya berapa ya, 3 jutaan lah ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya nggak menyebutkan instansi ya, hanya sebagai nominal, contoh nominal aja. Sebagai contoh, pendapatan ini pasti masih ada yang lebih tinggi lagi, tapi saya hanya memberikan contoh aja. Oke, kita pilih kategorinya, kita pilih yang gaji. Kemudian catatan keterangan pendapatan gaji sebulan. Berarti kan dari periode Juli kemarin, Juni kita menerima gaji di bulan Juli kan biasanya. Berarti periodenya bulan Juni. Jangan deh, gaji bulan Juli kita terapkan. Oke, sudah. Metode pembayarannya bank transfer deh, biasanya kan gaji ditransfer ya. Kita simpan transaksinya. Oke, aman ya. Oke, kemudian kita apa ya, transaksi kayaknya udah cukup sih. Pengeluarannya lagi, sorry. Untuk pengeluarannya kita misal bayar listrik berapa ya, bayar listrik sekitar 100.000 lah. 100.000. Kategorinya apa ya, ini belum ada bayar listrik. Terus kita simpan keterangannya, bayar listrik sebulan. Oke, waktu tanggal bulan Juli lah, kita bayar listrik bulan Juli. Kemudian untuk pembayarannya tunai, bank transfer aja, jadi nggak apa-apa, udah terlanjur. Terus kita simpan ini untuk pembayaran listrik. Terus untuk makanan, misalkan kita membeli makanan, kita tambah transaksi, jangan lupa klik ininya, perhatikan ininya sama ini, pasti ini pengeluaran. Kita beli makan berapa ya, agak ini juga, kira-kira aja ya, 1 jutaan nggak ya, 1 juta boleh deh, 1 juta di kategori untuk bahan makanan, stok makan. Berarti kita kasih stok makanan. Nah, kita beli per tanggal ini aja, per bulan ini. Oke, kemudian metode pembayarannya sama semua sih, tunai. Oke, kita simpan.
kira-kira apa lagi ya yang mencakup ini. Nah, oke deh, saya tambahkan juga kalau misal untuk pengeluaran kita ya, apa ya kira-kira. Eh, Alat nyuci mungkin 100.000 lah, 100.000. Terus untuk kategorinya apa ya, ada nggak ya? Bukan kategorinya nggak ada. Nggak ada, kita tambah deh. Oh ya, kayaknya ini rumah dan utility. Bukan, apa ya? Perlengkapan, perlengkapan, perlengkapan. Oke, perlengkapan. Ini beli keperluan mandi, nyuci, misal ya, nyuci. 1 bulan juga kita beli ini. Oke, kita terapkan. Sudah itu kita pasti masih tunai, kita tunai. Oke, simpan, udah cukup lah ya. Nanti kalau masih ada lagi boleh ditambahin, karena waktunya juga ini udah terlalu lama, jadi saya rasa ini udah cukup untuk mewakili. Kalau hutang masih contohnya itu sama yang saya contohkan di ini bisnis yang di Kaliwilut bisnis ini. Oke, karena itu saya akan memperlihatkan uh, laporan ininya, karena ini nggak bisa dilihat, maka saya akan menutup dulu aplikasinya supaya bisa dilihat ininya, laporan. Kita dapat mengunduh atau mendownload laporan keuangannya, maka kita buka dulu aplikasi buku kasnya. Tapi mungkin kalau di HP mungkin bisa sih, tapi nggak tahu juga, mungkin beda-beda uh, tampilan di setiap laptop atau komputer dan handphone. Kita masuk di lainnya. Saya download ini dulu deh, yang bisnis. Oke, ini disilang aja, kalau ada kayak gini tuh dilewati aja. Nah, kemudian masuk di lainnya ini, atau mungkin akun. Nah, sudah itu akan ada ini unduh laporan. Kita unduh atau download ya. Kita perhatikan ininya, centangnya. Ini kita download laba rugi, kita download dulu. Terus laporan piutang juga jangan lupa, semuanya di download lah. Kemudian untuk laporan pelanggan juga di download. Kita download ya. Oke, sudah itu kita kembali ke awal. Kita buka lagi yang pribadi. Kita download juga laporan ininya, laporan laba ruginya. Kita masuk di lainnya. Oke. Oh, ini unduh laporan. Sama, contohnya masih sama lah. Download. Sepertinya laporan hutang nggak ada, karena ya kebetulan tadi saya nggak mengisi karena sama. Jadi itu sebenarnya nggak berpengaruh sih, tapi baiknya saya download aja. Oke. Udah. Oke, kemudian kita buka yang hasil downloadan kita tadi. Karena saya pakai laptop ini, maka harus menggunakan aplikasi tambahan. PDF sih bisa, kalau ada di HP kita bisa kok. Kemudian setelah itu sebenarnya lagi membuka. Saya akan membuka yang, sorry kalau tampilannya ini agak kurang jelas karena beda tampilan, nanti dia akan ke landscape bukan portrait. Kemudian kita masuk di PDF file ini,
ini nggak perlu diikuti sih, karena ini yang ada di HP saya. Ini buat yang bisnis ya. Saya bikin apa ya dulu, laporan laba rugi dulu deh, laporan laba rugi yang bisnis ya, laporan laba rugi bisnis. Oke, kemudian eh, ini ya, laporan laba rugi yang bisnis, kali unit bisnis. Nah, oke, saya akan menjelaskan. Tadi em, kita itu melakukan pengeluaran itu, kita membeli kopi harusnya dari bawah ya. Ini menginput berdasarkan bisnis. Dari bawah aja deh. Itu pada awal kita membeli beras sebanyak 150, ini sudah ada keterangannya 15 kilo kali 10.000, 150. Kemudian gula 10 kali 10.500, ini harganya sudah ada, karena ini ada pengeluaran maka dia berkurang. Kemudian untuk pembelian telur tadi 20 biji dengan harga 1.250, kita membeli dari pasar ya, itu 25.000. Kemudian apa ya, beras 15 kilo dikali 11.000. Nah, ini 165. Ini kita melakukan penjualan 105. Ini saat itu kita melakukan pembelian di pasar. Kemudian beras 15 kilo itu kita menjualnya dengan harga 11.000, sehingga totalnya 165. Penjualan gula 10 kilo sebanyak 12, kita menjualnya sebanyak 12.000, maka harganya ini 120. Ya, bisa dilihat aja lah sih kalau misalkan kita mau mengikuti. Dan untuk pembelian kopi tadi 5 bungkus dengan harga 10.000, ini dia akan masuk di kategori apa, apakah kita membeli, apakah kita mengeluarkan, dia akan mengikuti. Nah, inilah kelihatannya. Ini adalah hasil penjualan kita. Apa yang kita input tadi itu tentang beras, gula, kopi, telur. Ini semua total harga penjualan kita. Sementara harga yang kita beli dari pasar atau yang kita beli dari toko atau pemasok itu sebanyak 330. Maka keuntungan kita itu adalah 45.000. Kalau ini tadi saya membuatnya secara per hari ya. Jadi ya seginilah seuntung kita kalau misalkan penjualan dan pengeluaran kita segini setiap harinya. Maka untung kita itu ada ini 45.000. Begitu. Dan untuk hutang piutang, laporan hutang piutang. Nah, ini oke, tadi saya mencontohkan dua ya. Tadi ada bisnis kali wilut itu kita yang saya mulai dari bawah deh. Tadi waktu yang paling pertama itu saya menuliskan Windra. Kan tadi kita melunaskannya, berarti kita sudah menerima uang 50.000. Maka dia tidak punya hutang lagi. Oke. Dan Windra berhutang beras 2 kilo, itu sudah tadi yang saya kasih deskripsi. 50.000 itu belum dilunasi, maka dia tetap masih punya utang 50.000. Nah, kemudian hutang kita kepada toko, misalkan tadi yang kita beli beras itu kita belum membayar lunas ke toko, maka kita masih berhutang. Tadi saya 5 kilo tadi, ini 5 kilo misal, kan 11.000 dikali 5 kilo berarti 66. Ini adalah hutang kita kepada si toko yang tadi. Kalau ini orang yang masih berhutang kepada kita yang 50.000 ini, maka memberi hutang itu kepada orang itu masih sekian ini. Sementara yang hutang itu ini 116, karena kita tadi sudah melunaskan Windra. Oke. Sudah.
Sepertinya untuk yang ini nggak ada laporan. Oh ada, sorry. Oh iya, tadi ini untuk yang pelanggan. Tadi yang kita punya utang. Kalau misalkan kita punya utang kepada pelanggan, kan tadi Windra sudah membayarnya. Jadi dia nggak punya utang lagi. Windra tadi itu yang 50.000. Tadi kita sudah melunaskannya. Kalau Wilot ini masih punya hutang 66.000 ke toko. Toko di pasar itu. Jadi kita masih punya hutang kepada toko 66.000 kayak gitu. Ini untuk yang bisnis. Saya akan menampilkan yang pribadi, yang pencatatan pribadi kita yang nggak ada kaitannya dengan bisnis. Oke, ini buat laporan laba rugi ya. Nah ini kita misalkan mendapat pendapatan gaji. Oh, aduh, saya nggak tulis ini. Oh ya, pendapatan gaji, misal kita dapat gaji 3 juta misal ya, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita bayar listrik itu kita mengeluarkan 100.000. Maka uang kita yang 3 juta itu berkurang 100.000. Stok makanan juga kita beli 1 juta, berarti uang kita berkurang 1 juta. Terus beli keperluan mandi atau nyuci 100.000. Aduh, mohon maaf tadi saya harusnya menambahkan tabungan. Kalau misal kita punya tabungan rutinitas ataupun nggak rutinitas, kalau kita mau mencatat boleh. Ini kalau yang bisnis pribadi ini lebih kepada pengeluaran per bulan sih. Kita nggak perlu yang kayak bisnis tadi. Nah, eh, maka uang kita yang masih tersisa itu 1.800.000 lah. Kalau cuma keperluan ini, tapi rasanya itu nggak mungkin sih kalau pengeluaran kita hanya ini. Tapi saya hanya mencontohkan aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat, dapat dipahami. Untuk laporan hutangnya itu saya nggak membuatnya karena tutorialnya sama yang ada di bisnis tadi itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas mungkin informasi yang saya berikan kurang jelas atau bahkan terlalu kepanjangan. Kalau masih kurang jelas, nanti saya akan membuatnya laporan yang menggunakan buku panduan. Nanti tetap saya bikinkan untuk buku panduannya supaya tidak kebingungan saat mendownloadnya atau saat mengikuti cara-cara ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk pencatatan kita, baik itu secara pribadi maupun itu penjualan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa yang kaliwidut pribadi itu lebih kepada pencatatan pribadi yang nggak perlu di seperti bisnis yang harus dideskripsikan satu-satu. Lebih kepada pribadi. Misalkan kita punya pendapatan, kita punya penjualan sih mungkin juga, tapi itu lebih ke pribadi, nggak ada kesangkutannya dengan bisnis. Kalau yang bisnis itu lebih kepada melapor keseharian kita. Tadi saya mencontohkan secara terurut. Misalkan kita membeli dari pasar sebagai persediaan, maka saya membuatnya di tanggal 8 karena pasti kalau kita berbelanja kan secara keseluruhan lah ya, nggak satu-satu. Misal seperti itu. Nah, kalau untuk yang penjualan pun juga rata-rata kalau toko kelontong kan menjualnya per hari. Maka saya mencoba membuatkan perharinya. Jadi ketika kalian mohon maaf, kita bisa mengikuti ini semua dan ini berguna, baiknya diinput setiap hari laporan-laporan kita. Nanti kalau mau mendownload nanti di akhir bulan, misalkan 30 hari, nanti di akhir bulan aja supaya transaksinya juga banyak, supaya kelihatan juga berapa yang kita keluarkan setiap bulan, berapa yang kita dapatkan setiap bulan, dan berapa keuntungan kita selama 1 bulan gitu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi.